Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari anggota kelompok Geri Panka, Gori Prasetyanto, LP Meratama. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah tugas UTS, mata kuliah komunikasi data. Tugas tersebut kendala dalam komunikasi data. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait kendala dalam komunikasi data. Yaitu kendala yang pertama itu adalah kendala pada kabel. Nah, di mana pada kesempatan dan gambar ini kita dapat melihat kendala-kendala yang ada, yaitu untuk yang gambar pertama itu adalah gambar kabel putus. Nah, kabel putus ini merupakan kendala. Kenapa saya bilang kendala? Karena untuk proses transmisi data atau pembagian data-data dari komputer satu ke komputer yang satunya itu tidak akan bisa terjadi, tidak akan dapat terkoneksi satu sama lain. Jikalau kabelnya ada putus, entah itu karena sabotase atau hal tidak disengaja, dalam artian itu bisa terinjak atau tertendang gitu, bisa juga uh, karena hal-hal yang lain yang memungkinkan kabel itu putus. Kemudian untuk yang gambar kedua kita dapat melihat di mana kendala yang ada juga ini adalah kabelnya tidak teratur. Nah, kabel tidak teratur ini biasanya terjadi karena uh, terlalu banyaknya kabel yang digunakan untuk menghubungkan satu sama lain. Nah, itu pada contoh kasus saya ambil itu dari pengalaman waktu saya sekolah tahun 2019 kalau tidak salah. Itu saya apa namanya? Itu ada dimintai oleh guru untuk membantu memasang jaringan di sebuah lab komputer, di mana pada waktu itu jumlah komputer yang kami gunakan dan ingin kami pasang jaringannya itu adalah berjumlah 40 teman-teman. Nah, pada waktu itu eh, kabel yang kami gunakan juga banyak. Karena apa? Eh, Menghitung komputer juga banyak, otomatis kabelnya juga banyak. Nah, waktu itu kendala yang terjadi itu adalah kabelnya itu terlalu banyak, jadi kami bingung mau nyusunnya itu bagaimana dan seperti apa. Nah, dan salahnya waktu itu kabel yang sudah kami gunakan itu kan sudah kami masukkan ke dua buah pipa, di mana dari 40 komputer itu kami bagi untuk 20 kabel dalam satu pipa dan 20 kabelnya lagi dalam satu pipa yang lainnya. Nah, pada saat itu kami bingung saking terlalu banyaknya itu kabel dan bisa dibilang itu berantakan sekali. Jadi kami kewalahan ketika ingin mencoba tester apakah kabel yang satu ini sudah sama connect dengan kabel yang satunya atau bukan kabelnya yang connect, kabel yang lain. Nah, mengingat dari kesalahan itu akhirnya kami membuka lagi teman-teman, melepaskan dari pipa yang sudah kami pasang tadi, dari 20 jenis kabel yang sudah kami pasang tadi kami bongkar lagi hingga akhirnya untuk mencegah hal yang terjadi terulang, akhirnya kami berikan tanda pada masing-masing kabel, di mana tanda itu dari A sampai Z, kemudian dari A1 sampai menggenapi 40 dari jumlah komputer yang ada di dalam sebuah lab tersebut. Nah, kemudian eh, ketika sudah akhirnya kabel itu sudah terpasang dan bisa 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 dikatakan sudah dapat terkoneksi satu sama lain karena tidak terjadi sudah kekacauan daripada yang sebelumnya. Nah, itu untuk yang kabel tidak teratur. Kemudian saya akan menjelaskan lagi untuk yang berikutnya yaitu kepala konektor RJ45 itu tidak sampai dengan kabel. Nah, maksudnya itu seperti apa? Maksudnya itu adalah ketika kita melakukan pemasangan atau melakukan pengkerimpingan antara RJ45 dengan kabel LAN, kabel UTP ataupun STP,
Itu biasanya untuk awal-awal saja kita dapat melihat bahwa biasa saja waktu kita lihat pertama itu kabelnya itu sudah sampai ke ujung-ujung daripada kepala konektor RJ45. Namun kebanyakan kendala yang terjadi itu di mana kepala konektor RJ45 itu tidak sampai ke kabel karena pada proses pengkrimpingan teman-teman itu tidak terlalu diperhatikan apakah sudah tetap sama pada posisi sebelumnya ataupun bergeser. Soalnya kebanyakan hal yang terjadi itu di mana kabel itu tidak sampai adalah pada saat proses pengkrimpingan. Hanya untuk teman-teman juga ketika mengkrimping antara kepala konektor RJ45 dan kabelan itu harus diperhatikan lebih lagi supaya pada saat pengkrimpingan itu tidak terjadi kesalahan karena konektor ini adalah sekali pakai saja teman-teman. Di mana dalam artinya ketika sudah terpasang itu entah dia sudah connect atau tidak itu tidak dapat dipakai lagi. Kalau dia berhasil connect artinya dia bisa langsung dipakai, tetapi jika tidak dia tidak dapat terpakai, artinya kita harus potong lagi menggantikan dengan yang baru. Kemudian saya akan lanjutkan ke kendala yang berikutnya yaitu masih pada kabel. Nah, di kendala yang berikutnya ini terjadi kerusakan pada port LAN. Maksudnya seperti apa, kerusakannya seperti apa dan bagaimana? Nah, kerusakan yang biasanya terjadi pada port LAN ini adalah di mana pada saat menghubungkan antara komputer yang satu dengan yang satunya atau menghubungkan laptop satu dan laptop dua, itu biasanya terjadi masalah ketika kita sudah melakukan pengkonekan, pemasangan dari satu buah kabel yang sama untuk dua buah komputer atau laptop yang berbeda, itu biasanya terjadi kesalahan. Kenapa? Karena biasanya masalah terjadi itu adalah uh, apa ini namanya? Itu biasanya terjadi uh, untuk portnya itu kalau tidak karena sembarang pasang saja atau bisa juga sembarang tarik saja ketika melepaskan itu juga bisa jadi berpengaruh. Nah, kemudian masalah berikutnya itu juga ada terjadi bisa juga dikarenakan goyang, teman-teman. Goyang dalam artian ketika kedua buah komputer tersebut telah terhubung, bisa diping satu sama lain, tiba-tiba terputus. Nah, itu bisa jadi karena goyang. Nah, itu masalah yang terjadi juga. Nah, kemudian untuk kendala berikutnya dapat kita lihat pada gambar yang terakhir ini adalah jarak kabel itu terbatas. Terbatas dalam artian di mana untuk satu roll kabel itu biasanya hanya mencapai maksimal itu 100 meter saja. Ya, satu roll itu hanya mencapai maksimal 100 meter. Nah, ini juga jadi kendala. Kenapa demikian? Karena kalau kita mau menggunakan kabel yang lainnya, cuman itu istilahnya biayanya lebih mahal. Nah, jadi bagi yang ingin hemat-hemat, istilahnya kita masih bisa menggunakan kabelan. Nah, namun untuk bisa menjangkau misalnya jarak yang awalnya 100 meter, kita ingin jangkau ke 200 meter, kita harus uh, membutuhkan perangkat tambahan, di mana itu yang dapat kita butuhkan adalah antara lain entah itu hub ataupun switch untuk menghubungkannya lagi. Itu kita baru dapat istilahnya menambah luas atau jarak lebih jauh daripada kabel. Sekian dari saya teman-teman. Selanjutnya kendala pada wireless tanpa kabel. Kendala yang pertama yaitu lupa password. Di sini kita akan keluar sebentar. Saya akan contohkan. Di sini ada wireless dengan nama Nabila, tapi kita tidak mengetahui password dari wireless tersebut. Jadi kita tidak bisa join koneksi internet dengan wireless nama Nabila ini. Kemudian kendala yang kedua yaitu lupa mengatur IP address. Di sini ada dua opsi atau cara untuk mengatur IP address. Yang pertama itu secara otomatis, kemudian
secara manual. Kalau secara otomatis tidak bisa, berarti kita harus menggunakan secara manual. Kita harus mengetahui IP address laptop yang satunya agar bisa terkoneksi dengan IP address laptop kita. Kemudian kendala yang ketiga, lupa membayar tagihan atau bulanan. Di sini bagi yang menggunakan WiFi IndiHome biasanya, jika sudah lewat waktu pemakaian bulanannya, maka dia akan tidak bisa terkoneksi internet. Dia bisa terkoneksi tetapi tidak terkoneksi internetnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan. Di sini ada sinyal lemah. Sinyal lemah itu biasanya dikarenakan karena adanya gangguan sinyal seperti adanya karena angin kencang, hujan, atau di luar area sinyal. Dan ada juga wireless network adapter nonaktif atau disable. Berikut contoh dari disable. Pertama, buka control panel, buka adapter setting, lalu pilih wireless network connection. Lalu di sini telah disable. Terus untuk mengembalikannya agar terkoneksi, klik kanan, lalu pilih enable. Nah, jadi jaringannya telah terkoneksi. Lalu ada juga jaringan lemah. Jaringan lemah biasanya dikarenakan adanya banyak pemakaian atau adanya gangguan pada jaringan yang mengakibatkan proses jaringan itu lambat. Dan ada juga karena masalah lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu dari presentasi kami atau penjelasan kami tentang kendala apa saja dalam komunikasi data yang terjadi. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam tutur kata atau penjelasan yang kurang jelas. Mohon maaf dari kami. Mungkin sekian dari kami, sekian dan terima kasih.